Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Aisyah Putri Syafana dengan NIM akhir 28. Saya Saskia Azhara Jana dengan NIM akhir 35. Saya Mutiara Syakila dengan NIM akhir 9. Saya Priandus Lurus dengan yang akhir 17. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil yang sudah kami dapatkan melalui observasi dan diskusi yang sudah kami lakukan. Berdasarkan hasil observasi dan studi literatur yang telah kami lakukan, maka kami dapatkan bahwa limbah plastik ini merupakan salah satu jenis sampah yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena plastik ini mudah ditemukan, murah, ringan, dan efisien. Namun, plastik memiliki sifat yang sulit terurai secara alami sehingga dapat bertahan di lingkungan dalam waktu yang lama. Permasalahan yang ditemukan yaitu tingginya penggunaan plastik sekali pakai, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan fasilitas daur ulang, penumpukan sampah plastik di lingkungan, serta pencemaran tanah, air, dan ekosistem akibat limbah plastik. Akibatnya, limbah plastik menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran lingkungan dan perlu dikelola dengan cara yang lebih efektif. Hasil analisis masalah didapatkan dua fakta yang terjadi, antaranya fakta masyarakat serta fakta infrastruktur, di mana fakta dari masyarakat itu sendiri tidak membuang sampah pada tempatnya, membiarkan sampah begitu saja, dan yang pasti tidak memilah sampah dengan baik dan benar. Selanjutnya, pada fakta infrastruktur di mana kurangnya fasilitas pengolahan sampah plastik, terbatasnya teknologi daur ulang di beberapa daerah yang membuat menjadi masalah lingkungan yang sangat tinggi dan berpotensi menjadi mikroplastik yang mencemari lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari masalah ini, yang pertama pencemaran tanah, pencemaran sungai dan laut, serta gangguan terhadap organisme hidup yang pastinya menurunkan kualitas lingkungan serta menambah volume sampah di TPA. Dalam masalah ini, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi limbah plastik. Antara lain yaitu sampah plastik dapat didaur ulang menjadi produk baru seperti pot tanaman, eco-brick, paving block, dan triplek plastik. Kemudian dapat dilakukan pengurangan penggunaan sampah plastik atau menggunakan tas belanja kain. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan menjadi bahan bangunan sebagai papan komposit, triplek plastik, material konstruksi ringan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu dapat dilakukan program bank sampah, yaitu pengumpulan dan pemilahan sampah plastik yang dilakukan untuk didaur ulang. Jadi untuk solusi yang dipilih itu sebagaimana pemanfaatan limbah plastik yang menjadi triplek, ada berbagai alasan. Alasan yang pertama yaitu adalah mengurangi jumlah limbah plastik. Yang kedua, itu memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan menjual plastik mentah. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan alternatif. Yang keempat, memiliki ketahanan terhadap air dan rayap. Yang kelima, mendukung konsep ekonomi sirkular. Dan yang terakhir itu yaitu yang keenam, membantu mengurangi penggunaan kayu sebagai bahan baku triplek potensial. Jadi alasan-alasan tersebut adalah untuk pemanfaatan limbah plastik menjadi triplek yang dipilih sebagai solusi yang paling efektif dan berkelanjutan. Alat yang kami buat yaitu adalah triplek dari limbah plastik dengan spesifikasi prototipe yaitu ukuran 30 x 20 x 1 cm dengan bahan baku dari plastik HDPE, PP, dan PET dengan warna campuran sesuai jenis plastik yang kami gunakan. Lalu beratnya itu plus minus 600 gram dengan kelebihan tahan air, tahan rayap, kuat menahan beban ringan sedang, tidak mudah lapuk, serta mudah digunakan kembali. Lanjut masuk kepada skema serta diagram alur proses pembuatan triplek plastik yang kami rencanakan. Yaitu pertama yaitu masuk kepada pengumpulan yang diinput itu limbah plastik dikumpulkan dari berbagai sumber. Lalu selanjutnya masuk ke tahap pemilahan dengan input plastik dipilah berdasarkan jenis untuk kualitas produk yang lebih baik. Serta selanjutnya itu tahap pencucian. Plastik ini dicuci untuk menghilangkan kotoran serta label-label. Lalu masuk ke tahap pencacahan. Plastik dicacah menjadi ukuran lebih kecil agar lebih mudah dilebur. Lalu selanjutnya masuk ke tahap peleburan. Plastik dilebur menggunakan mesin pelebur hingga mencair. Lalu tahap selanjutnya ada pengecoran ataupun percetakan. Cairan plastik dicetak dengan cetakan triplek lalu di-press. Lalu selanjutnya pada tahap pendinginan, cetakan didinginkan hingga plastik mengeras dan membentuk bentuk triplek. Lalu selanjutnya pemotongan dan finishing.
Triplek dipotong sesuai dengan ukuran standar dan dilakukan finishing agar triplek tampak lebih bagus. Lalu tahap terakhir yaitu produk jadi. Triplek plastik siap digunakan sebagai bahan bangunan alternatif. Timeline kegiatan. Minggu pertama di mana studi literatur dan identifikasi masalah. Minggu kedua pengumpulan data dan analisis masalah. Minggu ketiga perancangan solusi. Minggu keempat desain sistem dan prototype. Minggu kelima penyusunan laporan. Minggu keenam persiapan presentasi. Dan minggu ketujuh evaluasi dan finalisasi proyek. Target luaran proyek di mana prototype triplek berbahan di limbah plastik. Luaran lingkungan yang pertama yang pasti mengurangi volume limbah plastik, mendukung konsep pengolahan sampah berkelanjutan. Luaran sosial meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai daur ulang plastik. Luaran ekonomi di mana memberikan nilai tambah pada limbah plastik, dan yang terakhir membuka peluang usaha berbasis ekonomi sirkular. Limbah plastik merupakan permasalahan lingkungan yang membutuhkan solusi berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, pemanfaatan limbah plastik menjadi triplek dipilih sebagai alternatif solusi karena mampu mengurangi jumlah sampah plastik sekaligus menghasilkan produk yang bernilai guna. Melalui proses pengumpulan, pemilahan, pencacahan, peleburan, dan pencetakan, limbah plastik dapat diubah menjadi triplek yang memiliki potensi sebagai bahan bangunan alternatif. Selain memberikan manfaat lingkungan, inovasi ini juga mendukung pengembangan ekonomi sirkular dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.